Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk dapat kembali hadir di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Kedua kalinya, tidak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Baiklah pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tentunya alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang mana beliau merupakan dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Beliau merupakan Al-Mukarram Ustadz Ibnu Khaldun STHI MIRKH. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah pemirsa Beranda Dakwah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Ustadz akan memberikan tausiahnya berkenaan dengan tema yang akan kita angkat, yaitu ikhlas. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita berikan langsung saja kesempatan kepada Ustadz untuk menyampaikan pengantar dari tausiahnya. Kepada Ustadz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar, amma ba'd. Alhamdulillah dan terima kasih kepada moderator yang kepada pembicara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sedikit atau penjelasan tentang ikhlas. Mungkin nanti akan yang kita bahasnya adalah tips bagaimana menggapai ikhlas tersebut. Oke. Jadi yang kita ketahui bahwa manusia khususnya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah. Nah, namun ibadah ini nantinya akan diterima jika memang kita niatkan tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah karena Allah. Jadi di sini di dalam ta'abbud atau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ibadah itu merupakan kewajiban karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah. Maka di dalam beribadah ingat adalah niat karena Allah atau niat ikhlas hanya semata-mata karena Allah, itulah menjadi pokok di dalam ibadah kita. Seperti itu. Iya, jadi memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya untuk beribadah. Dan tentunya itu semua juga dilandaskan dengan ikhlas tadi itu Ustadz ya. Iya. Mungkin nanti kita akan lebih jauh lagi pemirsa tentunya membahas tentang tema tausiah yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Sungguh menarik ya Ustadz ya. Tentunya masih banyak pembahasan lain berkenaan dengan ikhlas nantinya. Betul. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah beraktivitas bernilai ibadah. Setelah tadi kita dengarkan pengantar dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz berkenaan dengan ikhlas nih, yang mana para manusia memang diciptakan hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Ustadz tadi begitu. Dan mungkin kita akan lebih jauh lagi membahas tentang ikhlas itu Ustadz. Boleh? Silahkan Ustadz. Ketika kita berbicara tentang ikhlas,
Memang ikhlas ini kan sifatnya abstrak, tidak terlihat kan. Dan kita juga tidak bisa mengetahui apakah orang ini ikhlas atau dia tidak ikhlas. Jadi antara kalau kita berbicara ikhlas tadi itu hanya kita diri sendiri dan Allah yang mengetahui. Jadi ketika kita misalkan mengucapkan, oh seorang ini mengerjakan sesuatu dia tidak ikhlas, maka itu belum tentu betul. Karena bisa jadi dalam pandangan kita dia tidak ikhlas, tetapi sebenarnya dia ikhlas. Jadi nilainya ikhlas di sini tidaklah nampak. Karena itu cuma hubungan antara si pelaku dengan Allah saja yang mengetahuinya. Oke. Lalu bagaimana tips kita sih untuk menjaga atau menggapai ikhlas tersebut? Jadi bagaimana tips kita untuk menjaga hati kita supaya di dalam beramal atau di dalam beribadah ini harus terus ikhlas? Dan bagaimana cara kita juga meluruskan atau memantapkan hati kita supaya tidak goyah? Dalam artian memang ibadah kita ini kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalaupun ibadah kita banyak tetapi niatnya bukan Allah, maka akan sia-sia. Memang misalkan kita melihat orang beribadah memang dari rukunnya, syaratnya terpenuhi, tetapi niat dibaliknya tersebut niatnya bukan karena Allah, maka dia akan hancur kan, atau tidak ada nilainya. Nah, lalu tips yang pertama ketika kita ingin menggapai ikhlas, maka tips yang pertama itu adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keikhlasan. Nah, kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ikhlas ini sifatnya abstrak, maka permainan setan di sini, atau setan bisa menggoda manusia dengan membelokkan hatinya untuk melakukan niat bukan karena Allah. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan supaya apa yang kita lakukan ini mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tips yang kedua itu adalah kita jangan menganggap amal yang kita lakukan ini adalah amalan-amalan yang besar atau wah. Kenapa? Ketika manusia atau ketika seseorang hamba mereka melakukan sebuah ibadah, mereka menganggap amalnya ini adalah besar dan sehingga dia menganggap amal yang saya lakukan sudah besar, jadi cukuplah buat saya mengerjakan amal tersebut. Nah, maka pandanglah segala amal yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang terasa belum cukup. Jadi tingkatkan terus amal yang kita lakukan dan dan tingkatkan terus dan perbanyak teruslah amalan-amalan yang akan kita lakukan tersebut. Lalu amalan besar itu dilihatnya dari mana? Bukan dari banyaknya atau bukan daripada kuantitasnya, tetapi dari kualitas. Maksudnya dari kualitas keikhlasan hati kita saat memberikan amal tersebut. Misalkan ketika kita melihat orang memberikan 1 biji kurma, ataulah karena kita Indonesia, anggaplah memberikan kepada seseorang sepotong roti, pasti kita bandingkan dengan orang yang memberi dengan 100.000, ya kan? Pasti kalau kita logik secara akal kita melihat, maka bisa kita katakan bahwa yang 100.000 ini lebih besar. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya tersebut, tetapi nilai ikhlasnya. Kalau misalkan orang memberi sepotong roti ini lebih ikhlas, maka itu akan lebih besar pahalanya. Nah, tetapi yang paling bagus apa? Banyak dan besar juga. Besar juga seperti itu. Oke. Iya, mungkin seperti itu ya tentunya Ustadz ya. Banyak sekali ternyata tips-tipsnya ya untuk menjaga ikhlas itu, karena yang kita tahu mungkin terkadang kita mencoba untuk ikhlas nih Ustadz, tetapi ya itu godaan-godaan yang lain-lain itu yang coba untuk terus menguji kita. Mungkin seperti itu Ustadz ya. Itu. Makanya perbanyak berdoa, mudah-mudahan tetap diluruskan Allah Subhanahu wa taala sehingga amal ibadah kita yang kita lakukan ini memang semata-mata
karena Allah. Dan akhirnya tidak menjadi sia-sia. Tidak menjadi seperti itu, sia-sia. Ustadz, ya. Iya. Luar biasa sekali pemirsa, tentunya berkenaan dengan tausiah yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Jadi nanti kita akan kembali lagi, masih banyak sekali pembahasan tentunya tentang ikhlas ini, Ustadz, ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Masih bersama Ustadz Ibnu Khaldun yang pada kesempatan kali ini menyempatkan diri untuk hadir, tentunya memberikan tausiahnya berkenaan dengan ikhlas. Sebelumnya juga tadi sudah disampaikan oleh Ustadz berkenaan dengan pengantar tentang ikhlas, dan juga ada beberapa tips tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Mungkin kita akan kembali melanjutkan tausiah beliau. Kembali kita dengarkan mungkin kepada Ustadz, disilahkan. Oke, terima kasih. Kita kembali mengenai tips ikhlas. Tadi sudah saya sebutkan di sesi sebelumnya bahwa ada 2 tips tentang menggapai ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini, tips untuk menggapai ikhlas ini adalah menyembunyikan amalan kita. Jadi amalan yang kita lakukan itu harus kita sembunyikan. Bahkan dikatakan kan bahwa tangan kiri tidak tahu bahwa tangan kanan memberi kan. Nah, jadi amalan yang disembunyikan ini memang ada kalanya bisa membuat kita untuk kita ikhlas dalam amal ibadah itu. Kadang kan kita melihat sembunyi di sini, jangan kita anggap bahwa sembunyi berarti berada di tempat sepi saja. Tapi bisa jadi kita tidak boleh menceritakannya atau menyebarkannya kepada orang lain. Bukan hanya saat kita melakukan, tetapi sampai akhir hayat kita. Kenapa kita harus menjagakan sampai akhir hayat kita? Mungkin pada 1 bulan misalkan kita melakukan ibadah, misalkan tahajud tengah malam setiap 1 bulan full. Tetapi di akhir di lain waktu kita cerita 1 bulan yang dulu saya sholat tahajud. Berarti kan dengan niat kesombongan, dengan niat memamerkan, bisa saja itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkurang jadinya, iya. Jadi ikhlas ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwa harus kita jaga sampai akhir hayat kita. Kemudian lagi tips berikutnya itu adalah jangan menganggap amalan yang kita lakukan ini diterima. Memang kita ketahui bahwa kita harus menganggap bahwa amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita menganggap semua amalan yang ini diterima, akhirnya kita nanti akan merasa bahwa cukuplah, pastilah saya dapat surga. Ya kan? Kualitasnya tidak ditingkatkan lagi. Iya, akhirnya kalau kita merasa takut ketika kita beribadah, takut jangan-jangan amal saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Akhirnya kita akan terus beribadah dengan kualitas yang baik. Jadi misalkan pada satu kesempatan kita beribadah cuma 4 rakaat misalkan, tetapi karena kita merasa ada sesuatu yang kurang, mungkin kita akan menambah, sehingga amalan-amalan yang akan kita tambah tersebut menunjukkan bahwa memang himmah kita atau memang tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tips yang terakhir itu adalah tentang penggapaian surga. Memang kita ketahui bahwa manusia ini di dalam beribadah pasti mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus yakin bahwa surga itu bukan milik kita, tetapi miliknya Allah. Sehingga di dalam beribadah betul-betul kita fokuskan, kita niatkan tujuan ini sebenarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti surga itu akan yang kita dapat itu otomatis, karena
karena kita beribadah hanya semata-mata karena Allah, pastilah nanti surga yang akan Allah berikan. Tapi kalau misalkan kita beribadah dengan niatan yang lain, nah, maka yang akan kita dapat bukan surga, bukan ridhonya Allah, apalagi akan mendapat surganya Allah, belum tentu. Tetapi di sini yang menarik, kalau kita katakan tadi bahwa ibadah-ibadah itu harus kita sembunyikan, betul kan? Betul Ustaz. Lalu jika misalkan kita ibadah yang harus kita sembunyikan supaya kita menjaga ikhlas, bagaimana tentang orang yang mengerjakan sholat berjamaah, ibadah kan? Dilihat orang enggak? Rame-rame soalnya Ustaz ya. Rame-rame soalnya. Ibadah haji dilihat orang enggak? Nah, maka ibadah-ibadah yang memang dilakukan harus berjamaah dan memang harus dilihat oleh orang, maka tidak mengapa jika ibadah tersebut tidak kita sembunyikan. Nah, jadi ikhlas ini adalah sesuatu yang abstrak dan ini cuma si pelaku dan Allah yang mengetahuinya. Tinggal gimana si pelakunya mengatur hatinya aja lagi Ustaz ya. Tadi. Iya. Jadi misalkan ya di tempat yang sepi kita sendiri bermunajah kepada Allah, mungkin itu bisa jadi ikhlas. Tetapi ketika kita di tempat sepi, bangun tengah malam tiba-tiba posting di WhatsApp. Sholat tahajud adalah apa misalnya kan? Kita posting jam 2. Wow, jadi kan seolah-olah ini apa nih? Nah, ketahuan orang jadinya memang sholat tahajud. Kan? Nah, lalu posisi di sini kita sebagai pendengar, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, kita tidak bisa menjudge bahwa orang ini ikhlas atau tidak. Mungkin ketika kita melihat orang memosting sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, bisa jadi niatan dia dakwah. Memang dia ingin membangunkan orang atau mengajak orang untuk beribadah kepada Allah pada malam hari. Nah, jadi menjudge seseorang ketika dia memposting memposting sesuatu yang misalkan dia berada di majelis taklim, misalkan lagi ada di majelis, kita katakan orang nggak ikhlas. Kan? Maka itu bukan hak kita. Karena mungkin saja dia cuma bertujuan untuk berdakwah syiar. Karena sebagaimana yang saya paparkan tadi bahwa ikhlas ini cuma antara kita dengan Allah yang dengan Allah aja Ustadz ya, luar biasa sekali. Tentunya juga masih banyak hikmah-hikmah dari ikhlas, keikhlasan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan, karena ini memang tentunya sangat pas sekali dengan di setiap kehidupan kita pasti akan berkenan dengan keikhlasan. Pasti itu Ustadz ya. Iya. Jadi mungkin kepada pemirsa yang ingin memberikan pertanyaannya, kami berikan kesempatan langsung saja menghubungi kita di nomor 0852 8961 0044. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terasa kita telah berada di segmen keempat Ustadz, yang mana ini merupakan segmen tanya jawab, yang mana kita sudah menghimpun beberapa pertanyaan dari pemirsa yang telah memberikan pertanyaannya langsung ke nomor interaktif kita. Dan ini ada masuk beberapa pertanyaan Ustadz ya, mungkin saya izin bacakan langsung. Pertanyaan pertama masuk dari saudari Umi di nomor 0821 5480 sekian. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana Ustadz jika kita beribadah ingin mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu juga termasuk ikhlas Ustadz? Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz, silahkan. Pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana ketika kita beribadah dengan Allah mengharapkan surga? Yang mana kita ketahui bahwa di dalam niat atau innamal a'malu binniyat itu, seseorang di dalam beribadah khususnya, maka ada 3 tipe kriteria. Yang bisa jadi orang tersebut di dalam beribadah dia melakukan, mungkin ada salah satu disebabkan dari 3 kriteria ini. Kriteria yang pertama dikatakan bahwa inilah level yang paling rendah. Dikatakan bahwa orang beramal atau orang takut dengan melakukan kejahatan karena dia takut daripada siksaan api neraka.
Dan yang kedua, orang yang beramal karena dia ingin mendapatkan surga. Nah, maka dikatakan ini adalah amalan, bisa dikatakan amalan pedagang. Pasti kan pedagang ada untung kan? Oke. Motivasinya. Jadi ketika dia beribadah, pasti nanti yang akan dia dapat adalah surga. Tapi yang paling tinggi adalah orang yang beribadah hanya semata-mata karena Allah. Ketika dia beribadah hanya niatnya karena Allah, maka pastilah surga akan dia dapat dan neraka akan dia jauhi. Maka ketika orang tersebut niatnya beribadah karena dia takut akan neraka, kemudian dia mengharapkan surganya Allah, maka apakah hal ini dibolehkan? Maka sebagian ulama ada yang membolehkan, maksudnya menggolongkan ini adalah wajar. Kenapa? Karena dikatakan bahwa orang yang beribadah karena takut akan siksa, yang dia takut sebenarnya bukan siksanya, tetapi ketika Allah marahnya itu yang dia takuti. Berarti kan secara tidak langsung dia ini takut juga karena Allah. Karena keimanannya juga. Iya, karena iman kepada Allah. Kemudian ketika dia beribadah mengharapkan surga, ya surganya milik Allah kan. Nah, jadi yang mana yang lebih tinggi, yaitu orang yang beribadah hanya semata-mata untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti orang berpuasa. Orang berpuasa niatnya karena Allah, ya. Pasti yang akan dia dapat, kalau perempuan pasti dia akan langsing. Tapi kalau dia berpuasa niatnya langsing, yang dia dapat cuma langsingnya aja. Jadi kalau kita niatkan langsung pada Allah, pasti bonus-bonus yang itu akan ngikut. Jadi yang lebih tinggi adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua bonus apapun itu pasti akan tergapai juga akhirnya. Luar biasa sekali tentunya ya. Ini mungkin dirasa sangat terjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudari Umi. Kemudian ada lagi pertanyaan selanjutnya ini Ustadz, masuk dari Lita Safitri di nomor 0821 7452 sekian. Pertanyaannya singkat sekali Ustadz, tapi mungkin ini sangat bermakna nih. Apa bedanya sabar dan ikhlas Ustadz? Sabar dengan ikhlas. Iya, menarik nih. Sabar dengan ikhlas adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau kita mau lucon lah, sabar itu dimulai dengan S, ikhlas itu dimulai dengan I. Oh ya kan, pasti berbeda kan? Benar ya Ustaz. Tapi sebenarnya orang-orang kita ini salah bukan mengaplikasikan, memposisikan kata-kata ikhlas. Misalkan ada kebakaran, habis itu harta orang habis, udah ikhlasin aja. Padahal yang tepat bukan ikhlasin, tapi sabar. Karena sabar akan musibah. Sedangkan ikhlas ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan ibadah. Jadi berbeda ya. Beda konteks. Beda konteks. Ya. Jadi sabar karena musibah, sedangkan ikhlas karena ibadah. Beda ya jadi ya. Jadi cukup jelas perbedaannya tersebut. Cuman karena kebiasaan orang kita ini, ya seperti saya contohkan, ada orang kebakaran udah ikhlasin aja, kan nggak tepat sebenarnya. Jadi yang tepat tuh udah sabar aja, mudah-mudahan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik. Bukan diikhlasin tapi disabarin. Oke. Jadi terkadang salah kaprah mungkin Ustadz ya, masyarakat itu sebenarnya ya konteksnya seperti itu. Jika ikhlas lebih mengarah ke ibadahnya. Tetapi kalau sabar dengan apa yang dialami saat menjalani kehidupan. Dan tentunya sangat menarik sekali tausiah yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan segmen kesimpulan yang akan disampaikan oleh Ustadz. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah. Terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam program Beranda Dakwah, beraktivitas bernilai ibadah.
Tentunya kita masih bersama Ustadz Ibnu Khaldun dengan tausiah beliau yang sangat menarik pada kesempatan kali ini, yaitu tentang ikhlas. Dari sekian banyak yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz, tidak terasa kita telah berada di segmen kesimpulan sebagai penutup dari tausiah kita pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja kita berikan kesempatan kepada Ustadz untuk dapat menyampaikan kesimpulan dari tausiahnya, dan mohon izin Ustadz ditutup dengan doa langsung sekaligus. Baik, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi atau menghamba kepada Allah. Dalam penghambaan tersebut, baik itu kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niatkan satu lillahi taala. Karena ketika kita niat satu hanya karena Allah, maka akan mendapatkan bonus-bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Niat yang abstrak atau niat ini adalah sesuatu yang tidak terlihat, maka banyaklah kita berdoa kepada Allah untuk tidak dibolak-balikan hati kita, dan selalulah menganggap dan selalulah meningkatkan ibadah kita supaya ibadah kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tingkat meningkatnya ibadah tersebut terlihat jugalah bahwa himmah kita atau memang keteguhan hati kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu memang kuat. Dan juga jangan lupa bahwa niat yang ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, pasti Allah tidak akan mendustakan hasilnya. Dan itu yang akan kita dapat nanti di hari kiamat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sedikit apapun yang kita lakukan, ketika itu diniatkan hanya kepada Allah, maka pasti itu ada timbangannya. Kebaikan di sini dzarrah yang kita ketahui dalam tafsir dahulu itu maknanya adalah biji sawi, tetapi di dalam tafsir sekarang dikatakan atom. Atom adalah benda yang sangat kecil sampai mata kita, secara kasat mata kita tidak bisa melihat atom tersebut. Berarti ini menandakan bahwa perbuatlah amal kebaikan sekecil apapun yang kita bisa lakukan, tetapi dengan niat lillahi ta'ala. Mungkin itu aja kesimpulan dari saya pada kesempatan kali ini. Ya, silakan Ustadz untuk dipimpin doa. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina wa akhawatina wa akhawatina wa qurbatina wa jiranina wa jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. شكرانك على نعمتك علينا يا الله، واجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك الناجحين، واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz telah menyempatkan diri untuk hadir pada kesempatan kali ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Dan kita dipertemukan lagi di keadaan yang lebih baik lagi Ustadz. Amin. Baiklah pemirsa, tidak terasa kita telah berada di penghujung perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga tausiah yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Muhammad Alfi Hidayat sebagai host dan kru yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan program Beranda Dakwah setiap hari Rabu pukul 16 WITA hanya di Tepian TV Samarinda. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.